Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman murid Sekolah Alam Arido dari kelas 1 sampai kelas 6 beserta keluarga, semoga kita semua dalam kondisi sehat, kondisi kuat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh tanpa kurang suatu apapun. Bu Tati ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada kutuah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Teman-teman Sekolah Alam Arido, hari ini Bu Tati akan sedikit memberikan cerita singkat tentang sebuah kisah sang pelopor kebaikan. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Amr mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan atau kebajikan, maka dia mendapatkan pahala setara dengan orang yang melakukan kebaikan atau kebajikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tadi. Masya Allah ya. Hadis tadi dikisahkan dari sebuah peristiwa. Ada seorang dari kaum Ansor yang berpeluh-peluh membawa bingkisan, membawa berkarung-karung di pundaknya, juga tangannya, sehingga tangan dan pundak itu terlihat banyak guratan sakit begitu ya. Seseorang Ansor ini memberikan bungkusan tadi untuk kaum Bani Mudlor yang dia datang ke Madinah dari Mekah karena kondisi hijrah yang memang saat itu orang-orang dari Mekah hijrah ke Madinah itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia tidak membawa apapun kecuali baju yang melekat di tubuhnya. Dari kisah ini kemudian Rasulullah memberikan hadis tadi. Perbuatan satu orang tadi membuat kaum Ansor yang lain kemudian akhirnya mengikuti jejak seorang tadi. Masya Allah, akhirnya orang-orang dari Bani Mudlor yang datang dengan hanya baju di badan kemudian mendapatkan banyak pertolongan dari kaum Ansor. Teman-teman yang berbahagia, dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang yang menjadi pelopor kebaikan, pelopor di sini adalah menjadi penyebab kebaikan, sehingga apa yang kita lakukan kemudian diikuti oleh orang lain, itu yang disebut pelopor. Artinya barang siapa tadi ya, ketika kita menjadi seorang pelopor, kemudian perbuatan kita diikuti oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala setara dengan orang yang melakukan kebaikan tadi tanpa mengurangi. Bayangkan seandainya kita terus dalam kehidupan ini menjadi pelopor kebaikan, maka kemudian orang yang mengikuti jejak kita, dia mencontohkan kepada orang lain, kemudian orang lain juga mengikutinya, kemudian orang tadi kemudian melakukan kebaikan kembali dan orang lain pun mengikutinya, maka pahala kita itu berlipat-lipat berapapun orang yang telah mengikuti perbuatan tadi, dan kita menjadi penyebabnya, menjadi pelopor tadi. Yang mengawali kebaikan tadi adalah kita. Masya Allah, kita mendapatkan banyak sekali pahala yang terus-menerus mengalir karena orang-orang yang mengikuti dari apa yang kita ucapkan atau menjadi apa yang kita lakukan menjadi contoh oleh orang lain. Teman-teman, semoga kita dianugerahi Allah menggerakkan hati-hati kita menjadi seorang yang pertama mencontohkan sebuah kebaikan di teman-teman kita, buat adik-adik kita, atau menjadi contoh buat orang tua kita mungkin di rumah.
Seandainya contoh ya, ketika kemudian kita di kelas, kita selalu berkata santun, tidak pernah yang namanya kemudian kita membantah perkataan guru di sekolah. Kemudian teman-teman mengatakan, oh si Fulan selalu berkata baik di kelas, aku mau seperti Fulan. Aku mau seperti Fulan karena Fulan selalu tidak pernah melakukan semua apa yang diperintahkan oleh guru, dan Fulan menjadi yang terbaik di kelas misalnya. Kemudian orang tadi, aku pengen seperti si Fulan karena si Fulan di rumahnya itu luar biasa. Adiknya itu selalu mengatakan bahwa kakakku adalah orang baik dan aku ingin menjadi seperti kakakku. Masya Allah. Perbuatan kita yang diikuti oleh kakak, diikuti oleh teman-teman, bahkan mungkin kemudian orang tua merasa, oh anakku ternyata baik, maka aku harus berubah, anakku baik. Dulu mungkin orang tuanya belum berhijab, kemudian karena kakak berhijab, kata kakak hijab itu menjadi sesuatu yang wajib karena kita seorang muslim, diikuti oleh orang tua kita berhijab. Masya Allah, itu adalah sebuah pelopor kebaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan, meskipun kecil, meskipun sedikit, tetapi sekali lagi pahalanya itu tidak pernah kecil di mata Allah, dan orang-orang yang mengikuti kita akan terus mendapatkan pahala, dan kita pun mendapatkan pahala yang melakukan orang-orang yang melakukan tadi, dan terus mengalir sampai terus kebaikan itu diikuti oleh siapa saja yang kemudian dia mengikuti. Begitu. Semoga apa yang Bu Tati sampaikan teman-teman bisa memahami sedikit, memahami bahwa menjadi seorang pelopor itu luar biasa dampaknya buat kita, luar biasa efeknya buat banyak orang. Maka ayo jadilah pelopor kebaikan apapun bentuknya, sekecil apapun, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan kita ketika kita bermain. Semoga langkah-langkah kita yang baik bisa diikuti oleh banyak orang, dan kemudian kita termasuk golongan yang menjadi pelopor kebaikan. Demikian teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga kita mampu melewati ini sampai akhir nanti dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang Bu Tati sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.